Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah Musola Al-Ikhlas, jamaah sholat isya dan sholat taraweh yang insya Allah nanti akan dilanjutkan sholat witir. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, wa nikmah, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Karena tanpa nikmat iman, kalau kita sehat, belum tentu kita terpanggil untuk sholat isya dan sholat tarawih. Ataupun sebaliknya, kita sehat tapi tidak punya iman, tidak punya Islam, belum tentu kita mau melakukan sholat isya maupun sholat tarawih. Begitu banyak saudara-saudara kita yang di sepanjang jalan, apakah mereka menginginkan sholat bersama seperti kita? Ya, kita harus hakul yakin mereka pun sebetulnya dalam hati nuraninya ingin seperti kita. Ada waktu, ada niat, ada keimanan, ada Islam di hatinya, badan yang sehat untuk bisa melangkahkan kakinya untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Tapi kadangkala kita memahaminya, saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah mungkin masih di jalan, mungkin dengan masih berdagang dan sebagainya, mungkin belum terpanggil. Itu yang pertama. Tapi kita berhusnudon, mungkin beliau-beliau karena tugas dan kewajibannya mencari maisah atau sedang bekerja untuk kebutuhan keluarganya, sehingga mereka menunda sholat isya ataupun sholat tarawihnya. Insya Allah mudah-mudahan mereka tetap melakukannya. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri toladan kita, uswah dan utwah kita. Bagaimana kita mencontoh makhluk, salah satu makhluk dan makhluk yang terbaik yang distatement oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kesalahan. Itu yang patut kita contoh. Dan atas ajarannya dari Rasulullah hingga lebih dari 1400 tahun kita masih merasakan ajarannya. Mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana ajaran-ajaran agama yang dianut oleh sebagian pemahaman manusia yang lain yang tidak mengakui Rasulullah sebagai utusan terakhir. Mungkin mereka menganggap apa yang mereka yakini adalah benar, seperti bagaimana kita menganggap Rasulullah juga adalah Rasul utusan Allah, Rasul terakhir yang Allah wahyukan untuk kita imani, kita taati. Baik jamaah sholat isya dan sholat tarawih, berdirinya hamba, berdirinya saya di sini adalah ada tugas dari TKM. Sebagaimana tradisi kita dalam setiap sholat tarawih ada kultum.
Maka bukan berarti saya berdiri sini ilmunya lebih baik dari Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian jamaah juga mempunyai ilmu yang lebih baik dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih dan sholat isya, sebagian ulama kita sebelum memasuki bulan Ramadan, sebagian berpendapat ada yang 6 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan apa yang kita butuhkan dalam memasuki bulan Ramadan. Sebagian lagi mungkin mulai dari bulan Rajab, bulan Syaban sudah mempersiapkan segala-galanya, baik itu ilmunya, baik itu fisiknya, bagaimana kita menunaikan nanti pada saat menunaikan ibadah pada saat memasuki bulan Ramadan. Sebagaimana mukadimah tadi yang disampaikan, mungkin dari ibu-ibu ada tahu mukadimah yang tadi disampaikan, mungkin ini adalah satu ayat dalil yang sangat kuat di mana-mana disampaikan untuk perintah turunnya terkait dengan puasa Ramadan. Ibu-ibu tahu nggak itu tadi yang dibacakan surat apa ya? Ada hadiah, insya Allah ada hadiah mushaf baru. Tapi anak ketinggalan, memang ada niat Pak Ustaz Agus. Jazakallah sudah diingatkan. Ayo ibu-ibu, tadi saya membacakan di dalam surat mukadimah tadi, itu surat apa, ayat berapa ya? Nanti akan dapat hadiah mushaf. Ya, dapat hadiah. Ini benar tinggal ada nih ibu-ibu nih. Khusus buat Ibu jawab khusus. Ibu. Ayo khusus ibu-ibu nih. Al-Baqarah ayat Ini lagi dicari. Masya Allah ada Syekh di antara kita, barakallah. Al-Baqarah ayat 183, koreksi kalau nanti salah ya. 183. Pak, ya itu bagaimana? 183. Itu kan surat Saum, itu bukan dari itu. Waduh. Saum Ramadan. Waalaikumsalam tadi kan. Iya. Kakak baca tadi di balik. Iya baca. Iya baca. Berarti anak lamun ya. Ya itu dia masalahnya. Selesai. Baik, ya Anda lanjutkan. Ya Bapak Ibu. Jangan ada protes. Jadi protes. apa namanya, dalam tholabul ilmi saya juga masih menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita saling mengedepankan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu. Jazakallah khair. Saya lanjutkan terkait dengan persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Mungkin apabila ada sebuah mall baru dibuka, sebuah pusat perbelanjaan baru dibuka, pasti di situ ada promo-promo yang meyakinkan kita, promo atau diskon besar-besaran, benar nggak Bu? Dibukanya Sumarekon, dibukanya dibukanya Pakuan ya Bu ya. Ibu udah berkawan belum Bu? Itu ada bonus, ada diskon. Kira-kira kalau Ibu mendengarkan ada mall baru dibuka dan buka diskon besar-besaran, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nggak ngapa-ngapain, lagi susah ya Bu ya. Gas melon udah lancar Bu? Udah. Pertamax, Ibu nggak minum Pertamax ya Bu ya? Oke, itulah Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwasanya kita mengingat masalah dunia saja terkait dengan diskon atau promo besar-besaran sebuah produk, itu pasti kita akan berlomba-lomba bagaimana mendapatkan diskon atau promo itu. Bagaimana dengan yang Allah janjikan terkait dengan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan pada saat memasuki bulan Ramadan. Seperti saum Ramadan itu sendiri, amaliyah-amaliyah yang akan kita lakukan, baik itu amaliyah wajib maupun amaliyah sunnah, baik itu sholat tarawehnya, baik itu sholat sunnah rawatibnya, infaknya, sodakohnya. Apalagi mungkin Bapak Ibu seperti di musala kita, alhamdulillah selalu setiap Ramadan melakukan jadwal iftar ya,
pembagian iftar atau istilahnya tajil atau apa di lingkungan masyarakat ini. Bapak Ibu dengan bersungguh-sungguh niat lebih awal menyampaikan mungkin makanan, mungkin minuman untuk bisa dirasakan oleh jamaah, bagaimana jamaah bisa menikmati iftar jama'i atau berbuka bersama. Apa ganjarannya? Walaupun hanya seteguk air, Allah janjikan orang yang berinfak atau memberi bukaan buat orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala puasanya orang yang melakukan buka, yang diberikan buka itu. Apalagi sebagian ulama juga berpendapat apa yang dilakukan oleh seseorang yang berpuasa pada hari itu, mungkin dia tilawah 2 juz, mungkin dia melakukan ibadah sunnah yang lainnya, itu pun akan dicatat apabila Bapak Ibu memberikan buka puasa kepada orang itu. Makanya setiap bulan Ramadan kita yakin di semua masjid, di semua musola, di semua langgar pasti orang akan berlomba-lomba memberikan makan untuk berbuka puasa. Akan tetapi jangan lupa bahwasanya kita juga ingat dengan saudara kita, mungkin tetangga kita. Mohon maaf. Bisa jadi kita kalau diumumkan di masjid, oh si fulan memberikan takjil, memberikan makanan, kelihatan Bapak fulan memberikan ini, Bapak ini memberikan endok rebus, terus memberikan apa lagi? Lontong dan gorengan. Tapi kita tahu tetangga kita nggak pernah kita beri. Padahal kita tahu di situ ada anak yatim. Padahal kita tahu sebelah kiri kita ada janda. Seharusnya manakala kita bisa memberikan kepada musola atau masjid, kita dahulukan dulu di lingkungan kita. Mudah-mudahan ini satu kebiasaan yang baik, satu amalan yang baik yang bisa kita lakukan. Mungkin tidak sekedar memberikan makanan kecil, entah itu lontong atau gorengan atau telur. Mudah-mudahan dengan pemberian kita, anak yatim, ada janda-janda tua, bisa kita berikan bagaimana mereka merasakan nikmatnya puasa, nikmatnya berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu, mungkin mereka pengen menikmati apa yang kita nikmati pada saat berbuka di musola atau di masjid, tapi mereka enggan atau malu mau datang ke masjid. Iya kan Bapak Ibu? Nah kita juga harus peka dan peduli dengan tetangga atau saudara kita. Bapak Ibu Ikhwan jamaah Musola Al-Ikhlas, mari sama-sama kita kembali, kita belajar, kita kembali thalabul ilmi. Apa-apa amalia yang mungkin dari guru-guru kita sudah disampaikan, bagaimana kita melakukan kewajiban-kewajibannya, bagaimana melakukan amalan-amalan sunnah lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang khilaf dan salah dari saya pribadi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.